Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Lutfi Jayanto, NIM 201057 dari S1.08B. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses praktikum pemrograman lanjut dalam modul 4, yaitu streams dan file. Nah, di sini yang pertama adalah stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Nah, yang pertama itu ada input atau output disk file dengan stream. Akses disk file melalui program C++ yang membutuhkan beberapa susunan kelas seperti ifstream, offstream, dan fstreams. Kalau ifstreams itu sebagai input untuk membaca data dari disk file, kalau offstream itu sebagai output untuk menulis data ke disk file. Kalau fstream itu berfungsi sebagai input dan output. Nah, yang selanjutnya itu menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Nah, yang tulisannya seperti gambar di bawahnya, yaitu ifstream, ifstream atau fstreams, nama objek stream, nama file txt, terus nama objek string data obj atau obj hello world. Nah, penggunaan di programnya itu di baris ke-15 sama ke-18. Nah, selanjutnya itu ada baca data dari file. Nah, nama objek string buffer. Nah, contohnya itu obj getLine 125 terus tanda garis. Nah, pada program itu di baris ke-14, 16 sama 17. Nah, selanjutnya itu yang screenshotnya gambar atas, programnya yang gambar atas. Terus yang selanjutnya itu menggunakan perintah open dan close. Nah, di situ contohnya itu di yang open itu obj open file txt dat. Kalau yang close itu yang obj close. Nah, pada program yang gambar di bawahnya itu yang open itu di baris ke-12 sama yang close itu di baris ke-16. Nah, selanjutnya itu menulis suatu objek ke file. Nah, penulisannya itu nama objek stream read berita itu yang berita, terus char nama objek, size nama objek. Nah, penggunaan di programnya itu di baris ke-23. Baris ke-23 sama baris ke-25. Terus yang selanjutnya itu membaca objek dari file. Nah, ya yang tadi kan write, ya terus di sini tuh read. Nah, di read itu di penggunaan di programnya itu di 27, di baris ke-27. Di gambar di bawahnya itu yang 27 baca, read, char. Yang selanjutnya itu dari satu objek. Nah, di sini tuh menggunakan perulangan pada baris ke-32, dan diakhiri pada baris ke-45 menggunakan data IOF untuk keluaran dari syarat IOF-nya. Terus selanjutnya itu ada file pointer. Nah, file pointer ini itu berfungsi untuk mengatur saat kita menulis atau membaca file, menghapus bagian data tertentu, atau ingin mengganti isi suatu data. Nah, fungsinya itu ada seKG dan tlg. Nah, untuk penulisannya itu ada nama objek stream, seKG atau sekp, posisi, ios,
.2.2 BEG atau COR atau END. Nah, untuk penulisan TLG sama TLG sama TLB itu seperti itu. Nah, pada programnya itu ditulis di baris ke 30 sama 34 dan 34 dan 39. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Nah, flowchart di sini itu yang pertama itu start, yang selanjutnya itu terdapat member data. Nah, member datanya itu ada nama, tipe, jumlah kecepatan, umur, dan motor. Nah, selanjutnya setelah member data itu ada masukkan data dari nama, tipe, jumlah, kecepatan, dan umur motor. Nah, setelah itu ke if else-nya. If else-nya itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu kecepatan lebih dari 140, kondisi kedua itu kecepatan kurang dari 130, dan kondisi ketiga itu coba lagi. Kondisi ketiga itu coba lagi. Nah, selanjutnya setelah itu ke output kecepatan. Nah, setelah itu setelah output kecepatan nanti ada perulangan di situ. Nah, perulangan jika ingin mengulang berarti nanti kembali ke member datanya, terus memasukkan data dan ke if else-nya. Kalau tidak itu langsung ke finish. Nah, di sini selanjutnya di sini saya akan mengetikkan atau mendemokan program. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan program yang sudah saya ketik, yang sudah saya ini. Nah, jadi di sini ya, di sini saya sudah mengetikkan program yang saya buat. Nah, jadi di sini itu ada program di sini kelas. Di sini ada kelas motor. Nah, di sini itu ada kelas motor. Nah, di kelas motor ini ada private sama ada public. Nah, di private ini itu untuk mendeklarasikan member data pada data private. Nah, di data private ini itu ada member data. Member data ini itu ada char, string, int sama float. Terus di sini ada public. Nah, di public ini ada dua, yaitu get data sama display. Nah, get data ini itu untuk memasukkan data-datanya, itu yaitu nama, jumlah motor, tipe motor, kecepatan motor, sama umur motor. Nah, selain itu juga di sini ada if else. Untuk pemilihannya untuk if else, jika kecepatan lebih dari 140 nanti kecepatan motornya cepat, kalau kurang dari 130 itu stabil. Kalau salah menginputkan nanti coba ulang kembali. Nah, setelah praktikan mengisi masukan ini nanti ditampilkan di void display-nya. Nah, setelah itu di sini ada int main. Nah, di int main itu ada member data char int. Nah, di sini dan itu juga ada ini yang kelas itu, jadi itu M1, terus ada fs stream data. Nah, di sini itu ada data open.
Nah, data open. Nah, setelah itu di sini itu ada perulangan. Perulangan itu di sini ada data yang untuk menulisnya, untuk menulis. Terus ada posisi pointernya. Terus di sini juga ada tuliskan data baru jika ingin menulis data lagi gitu. Terus jika iya nanti program akan mengulang dari awal lagi. Setelah itu di sini itu ada data SEKG itu untuk meletakkan pointer di awal data. Setelah itu di sini ada read, data read itu untuk membaca datanya. Jadi begitu penjelasan dari program yang saya buat. Saya di sini saya akan menjalankan program yang sudah saya buat ini. Jadi program outputnya di sini kita enter dulu, terus kita ketikkan nama Nindya. Salah, sorry. 1 jumlah tipe motor Aerox, kecepatan 100, nomor motor setahun. Kecepatan motor di sini itu stabil. Terus perulangan ini kan tuliskan data baru lagi, perulangannya jalan. Jadi jika iya maka program akan mengulang dari awal. Jadi di sini kita akan menginputkan data baru. Ini Lutfi, jumlah motor 1, tipe Aerox, kecepatan 200 misalnya, motor 1 tahun. Di sini kecepatan itu motor sangat cepat gitu. Terus jika T program akan finish. Nah, jadi output dari program yang saya buat gini. Jadi dari saya sekian dari saya. Quotes dari saya itu jangan lupa tersenyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.